Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rayu, rayu, rayu. Bertemu kembali dengan saya, Gamsir Putra. Untuk yang berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas sebuah pusaka atau keris yang terpinggirkan atau keris yang terbuang karena salah dalam pengertian tentang sebuah pusaka. Bahwa pusaka, kita berbicara hari ini tentang pusaka kuno ya, pusaka lama. Pusaka yang punya energi itu biasanya pusaka-pusaka yang sepuh, pusaka-pusaka yang zaman kerajaan zaman dulu itu mempunyai sebuah energi lain gitu. Artinya energi itu bukan dari setan, iblis atau jin, enggak. Jadi pusaka-pusaka yang terpinggirkan atau yang terbuang itu maknanya bahwa saat ini banyak orang yang geli melihat pusaka, jijik melihat pusaka, padahal itu kan tinggalan nenek moyang kita sendiri, itu budaya kita sendiri. Keris itu bisa dikatakan sebagai senjata tajam, bisa, tapi bukan hanya senjata tajam saja. Di dalam pusaka itu punya energi-energi lain, punya filosofi lain tentang kehidupan manusia. Jadi sejarah dulu kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi di WA juga, di komen juga boleh kalau kata-kata saya salah, dan saya juga masih terus belajar. Artinya zaman dulu, zaman penjajahan, orang-orang leluhur kita itu mempunyai keris yang selalu dibawa kemanapun dia pergi. Dia ke sawah, mereka ada acara, mereka kemanapun selalu membawa pusaka. Di saat leluhur kita memiliki sebuah pusaka, dia sebagai sifat kandel ya, dia mempunyai keberanian untuk melawan Belanda. Akhirnya diselidiki sama Belanda, ternyata keris ini menjadi mereka berani dengan Belanda, bukan dengan Belanda, dengan penjajah artinya. Setelah itu penjajah itu membuat memutarbalikkan fakta bahwa keris itu memiliki energi negatif, bahwa keris itu ada setannya, demitnya mengganggu orang yang memilikinya, masuk ke masyarakat, dan akhirnya masyarakat pada menyisihkan, membuang keris itu atau mengasih orang keris itu, padahal keris itu tidak mengganggu sama sekali. Memang ada keris yang pasnya neton ini, netonnya ini, kerisnya pasnya ini, kan seperti halnya kita saja neton apa gitu, cocoknya tilam upih, ternyata dia punya sangkelat, ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi lebih baik kalau dia punya tilam upih, tapi karena punyanya sangkelat ya tidak apa-apa. Kalau keris itu tidak cocok dengan orang itu, tidak bekerja keris itu, energi itu tidak keluar, adanya hanya satu, perlindungan. Setiap pusaka itu punya perlindungan untuk diri sendiri secara gaib, secara tidak nyata ya, seperti itu. Jadi jangan sampai salah memahami sebuah pusaka. Ada lagi sekarang saat ini malah dikatakan pusaka itu musyrik, syirik dan lain sebagainya. Kalau menurut saya pribadi, maaf kalau salah bisa dikoreksi, bisa di komen bisa. Jadi menurut saya pribadi itu musyrik syirik itu sebenarnya bukan di suatu benda, tapi di hati manusia. Jangankan keris, uang aja bisa membuat kita musyrik syirik, dan saat ini uang itu sudah sangat luar biasa kekuatannya, kan seperti itu. Jadi bukan hanya di suatu benda, tapi di dalam hati kalau musyrik syirik menurut saya pribadi. Terus kalau keris pusaka itu mempunyai sebuah energi yang sangat luar biasa, karena dulu Empu itu membuat sebuah pusaka itu dengan tirakat, dengan sesaji, dengan tata cara yang sangat luar biasa. Kenapa keris itu harus ada 3 bahan yang dipakai? Jadi bahannya besi, baja, dan meteor. Dan di situ besi, baja, dan meteor pun juga kalau orang Jawa dulu bilangnya yang masih perawan itu masih pasir besi. Karena zaman kuno dulu kan belum ada pabrik. Jadi bagaimana caranya para empu itu mencari besi, bagaimana caranya para empu itu mencari baja, bagaimana caranya mencari meteor, lah itu Allahu alam. Itu kekuatan empu kita zaman dulu untuk mendeteksi di mana ada sebuah besi, di mana ada sebuah baja, di mana ada sebuah meteor, dari situ dicari dan dibikin sebuah pusaka. Dan diadakan sebuah ritual, diadakan sebuah tata cara yang sangat rumit untuk membuat sebuah pusaka. Dan membuat satu pusaka itu tidak cukup 1 hari 2 hari, sebulan 2 bulan, tidak, bisa sampai puluhan tahun baru jadi satu pusaka. Karena banyak ritual-ritual, ada hari-hari yang tidak boleh untuk membuat pusaka, harus berhenti, ada hari yang tidak pas untuk membuat pusaka, jadi waktu untuk membuat pusaka itu lama, puasanya juga lama. Makanya yang kita bahas saat ini adalah keris-keris zaman kuno, maksudnya zaman kerajaan, bisa Majapahit, Mataram, Singosari dan lain sebagainya. Tapi di
keris-keris yang saya sebutkan tadi pasti punya energi, punya tuah, punya kekuatan, tapi tidak pernah mengganggu manusia. Beda dengan keris-keris baru atau keris-keris KW ya. Artinya ada keris baru juga ada yang mempunyai energi itu ya 1-2 bilah keris saja yang memang empu-empu top saat ini yang bisa membuat keris seperti empu-empu zaman dulu, tapi sudah sangat jarang. Jadi kalau bisa untuk mencari sebuah pusaka, memiliki sebuah pusaka, kalau bisa yang benar-benar sepuh, yang benar-benar tua. Jadi keris sepuh itu sulit dicari, tidak seperti keris-keris baru yang sekarang pesen seminggu lagi datang. Tapi kalau keris-keris sepuh itu kan sulit kita untuk mencarinya, karena jumlahnya juga nggak sebanyak keris baru kan, seperti itu. Dan saya hanya ingin mengatakan bahwa keris-keris pusaka itu seharusnya tidak dibuang, tidak terpinggirkan, karena itu sejarah kita. Ya jangan sampai nanti itu anak cucu kita itu pengen ngerti tentang keris bertanya kepada orang luar negeri sana yang sekarang banyak belajar tentang pusaka, yang sekarang banyak belajar tentang keris. Bagaimana tuh keris itu, orang-orang luar, bule-bule itu pada senang untuk belajar tentang pusaka, karena di situ ada nilai lebih, ada sesuatu yang unik di dalam sebuah pusaka itu. Jadi kita sebagai pribumi, orang yang memiliki hak atas pusaka-pusaka itu, jangan sampai membuang pusaka-pusaka itu. Dan pesan saya itu ya tadi, keris itu tidak pernah mengganggu, keris itu tidak pernah mencelakai orang yang memilikinya, tidak pernah. Keris itu malah melindungi, yang membantu dalam suatu kehidupan kita sehari-hari, asalkan keris itu cocok dengan kita. Untuk melihat keris itu cocok tidak cocoknya dengan kita, ya kita harus banyak belajar lagi tentang ilmu Jawa atau ilmu Jawa kuno atau apa ya, sejarah-sejarah bangsa dulu. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sebuah pusaka punya kemampuan tersendiri itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dengan rasa batin yang bisa tahu tentang keris itu seperti ini, seperti ini. Jadi saya katakan lagi bahwa tidak semua keris itu pusaka, dan tidak semua pusaka itu keris. Bisa yang lain, bisa tombak, bisa pedang, dan lain sebagainya. Dan tidak semua keris pusaka. Kenapa? Karena keris-keris yang KW itu bukan pusaka, hanya sebatas pajangan, hanya sebatas apa ya, ya seperti keris tapi sebenarnya ya bukan keris. Material yang dibikin juga berbeda, empu yang membikin juga tidak sama, kemampuannya tidak sama. Jadi sebagai manusia Jawa khususnya, kita harus punya pusaka, walaupun hanya satu. Lebih baik kalau banyak, satu aja enggak apa-apa. Saya suka pusaka itu lebih dari 20 tahun dan masih menyimpan pusaka. Dan saya sarankan untuk pemula yang mempunyai pusaka, yang ingin mempunyai pusaka, harus belajar pusaka dulu, baru memahari pusaka atau meminta pusaka atau mendapatkan pusaka. Jadi jangan mentang-mentang punya uang mahari pusaka ternyata keblondrok, lah itu kan kasihan nantinya kan, seperti itu. Jadi harus belajar kepada orang-orang yang tulus, yang paham. Ada banyak, tapi yang tulus itu jarang, dan harus sangat berhati-hati, Tidak semua pusaka itu mempunyai tuah, mempunyai energi, tidak semuanya. Jadi saran saya, pusaka itu luar biasa, jangan pernah dibuang, disimpan dengan baik dan tidak akan pernah mengganggu. Taruh di lemari paling atas, selesai. Kalau mau dicuci, kalau tidak mau dicuci ya tidak dicuci juga tidak apa-apa. Yang penting ya ada perawatan khusus untuk pusaka itu, tidak kenik, tidak. Ya perawatan biasa agar besinya tetap kuat. Mungkin hanya itu saja saya membahas tentang pusaka. Bila ada yang tidak pas dari saya, bisa komen-komen atau apa. Terus kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.